etika ataupun norma. Tentunya ketika kita menyelesaikan permasalahan itu kita harus berpikir kemana arahnya, berpikir apakah berbasis hasil akhir, kemudian berpikir untuk mengambil kebaikan terhadap orang banyak, atau menghadapi dengan dilema disampaikan dengan peraturan atau dengan rasa kepedulian. Untuk menentukan masalah itu tentunya ada langkah-langkahnya. Pertama, bagaimana kita mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan tersebut. Kemudian setelah itu baru kita menentukan sikap yang terlibat dalam atau menentukan siapa yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini, kemudian atau dalam masalah ini, dalam situasi ini, dalam kondisi yang dihadapi. Kemudian mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu juga menguji kebenaran dari permasalahan yang ada. Misalnya apakah permasalahan ini betul muncul atau tidak gitu. Kemudian menguji dengan berbagai hal gitu ya, baru kita bisa memutuskan sesuatu, untuk menentukan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu mungkin dari langkah-langkahnya ya Pak ya. Terus Kak, pada saat pengambilan keputusan ya Kak, tantangan yang biasanya muncul itu seperti apa Pak? Tantangan yang biasa muncul di lapangan tentunya adalah masalah itu sendiri, bagaimana menentukan dan memutuskan masalah itu sendiri. Kemudian juga tantangannya orang yang dihadapinya atau sesuatu yang dihadapinya. Itu yang menjadi tantangan buat kita, bagaimana mengambil keputusan itu agar tidak merugikan satu pihak atau pihak lain, tapi justru mengambil keputusan itu menguntungkan untuk semua pihak. Jadi tantangannya itu keputusan harus menguntungkan semua pihak. Harus menguntungkan semua pihak. Bagaimana mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak? Terus Pak, kalau misalnya ada suatu masalah nih datang, apakah masalah itu biasanya Bapak selesaikan waktu itu juga, atau Bapak biasanya mengadakan jadwal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentunya tidak bisa kita samaratakan. Misalnya harus hari ini kita selesaikan masalah. Tidak. Tetapi kita lihat dulu konteks permasalahannya. Apakah permasalahan ini mudah untuk dilaksanakan, untuk diselesaikan, atau permasalahannya kecil, atau permasalahannya seperti apa. Jadi bagaimana konteks permasalahan itu. Kalau permasalahannya menyangkut masalah yang kecil, tentunya harus segera diselesaikan, segeralah diselesaikan. Tetapi kalau permasalahannya memang menyangkut hal-hal yang di luar kemampuan kita atau hal-hal yang besar untuk mengambil sebuah keputusan, tentunya harus kita perhatikan dulu, harus kita pikirkan dulu. Kemudian harus kita musyawarahkan dulu, sehingga rekan-rekan atau di dalam sebuah organisasi, misalnya di sekolah, itu tidak salah mengambil keputusan dan tidak merugikan orang lain, juga kita tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi tergantung kepada konteks permasalahan itu, tergantung jenis permasalahan itu, juga tergantung apakah harus cepat atau tidaknya diselesaikan permasalahan tersebut. Jadi situasional dan kondisional dan kondisional, betul. Dari pengalaman Bapak nih, ada tidak pembelajaran apa yang Bapak bisa berikan kepada saya dalam proses pengambilan keputusan Pak? Dalam pengambilan keputusan tentunya jangan tergesa-gesa, jangan gegabah mengambil sebuah keputusan, tapi harus pikirkan, harus kita kaji lebih dalam. Terkadang permasalahan itu akan membawa atau membelit kita kepada permasalahan yang lain. Nah, jangan sampai ketika kita menyelesaikan masalah, datang lagi masalah yang lain. Ketika menyelesaikan masalah, harus selesai dan tidak menimbulkan masalah yang lain. Jangan gegabah. Jangan gegabah, harus tetap dengan koridor yang baik.
Dan kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita berkonsultasi dengan rekan kita yang lebih senior atau mungkin yang bisa diajak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bisa juga meminta tolong atau meminta bantuan dari rekan-rekan. Nah, itu juga bukan hanya bisa, tapi harus kita berdiskusi lah dengan rekan-rekan yang memang untuk. Tapi dalam hal-hal tertentu terkadang kita juga ya tergantung konteks permasalahannya. Kalau masalahnya memang harus diselesaikan dengan rekan-rekan, segera kita berdiskusi. Tapi terkadang ada permasalahan yang memang harus kita selesaikan sendiri dan harus kita pikirkan sendiri. Ibu sebagai kepala SD Citapen sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang menuntut untuk segera diselesaikan. Ya, nah Bu, pada saat menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus permasalahan yang merupakan dilema etika ataupun itu bujukan moral? Baik, terima kasih Titi ya atas waktunya untuk sharing berbagi pengalaman mungkin di sini terkait dengan pertanyaan yang mana mempertanyakan bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan ya. Di saat tentu saja permasalahan selalu muncul dimanapun kita ada, terutama kita di suatu organisasi. Nah, untuk mengidentifikasi atau menyelesaikannya itu tentu saja tadi harus mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua itu kita harus cepat tanggap ketika ada perbedaan-perbedaan, baik dari secara perilaku maupun dari perkataan atau apa yang di luar koridor ataupun jalur yang semestinya tidak seperti itu di antara pegawai. Ya itu. Jadi identitas ini kenapa? Kemudian cari sesuatu yang dijadikan permasalahan tadi itu informasi ataupun perbedaan-perbedaan ataupun yang dijadikan kenapa nih masalah bisa muncul. Ya, masalah bisa muncul. Nah setelah itu ya kita harus komunikasi juga dengan guru senior yang ada di kita, kolaboratif ya. Kemudian juga kita harus mencari sumber permasalahan yang ada terjadi di sana itu apa sih sebenarnya, Sumber permasalahannya, titik permasalahan itu apa gitu ya, dari orang terdekat ataupun dari guru-guru senior. Nah setelah itu baru kita suatu merundingkan ya, kita bentuk saja katakanlah satu tim, tapi dari orang-orang yang pertama mungkin dewasa secara kinerjanya. Bukan dewasa itu kan bukan berarti dari segi umur, tetapi kita harus dewasa dari berbagai ketika mengambil kebijakan. Nah setelah itu kita juga jangan mendambakan bahwa kita sebagai seorang pemimpin, tetapi kita juga harus ada kolaborasi, dengarkan apa yang menjadi masukan-masukan dari teman-teman, itu barulah kita mengambil kesimpulan ataupun keputusan untuk menentukan menyelesaikan masalah tersebut. Berarti selama ini pengalaman atau pelajaran apa yang berharga yang bisa Ibu share kepada saya terkait tentang pengambilan keputusan yang bijaksana? Baik. Nah ini kita kan menuju proses keadilan pribadi ya. Jadi ya pengalaman setelah kita dihadapkan dengan berbagai masalah dan mencari solusinya itu adalah satu tentang menguji kesabaran kita, kedewasaan kita, ya, bijaknya kita seperti apa. Jangan sampai mengambil kesempatan ataupun pemecahan masalah itu merugikan orang lain atau tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, ketika mengambil kesempatan itu harus berpikiran tenang. Kemudian dalam situasi yang seperti apa. Jadi diuji kesabaran kita, kebijakan kita, kedewasaan kita. Nah di sini juga kita harus hasilnya pembelajaran dari kita itu kita harus lebih dewasa, ya, lebih sabar dalam menuntaskan suatu permasalahan, dan itu akan menambah wawasan pengetahuan kita, menambah atau ketika menyelesaikan sesuatu permasalahan.